Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mar'atus Solihah, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 93 SD Negeri 4 Jetis Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 4 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Jetis dan seluruh jajarannya. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menunjukkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini langsung saja saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SDN 4 Jetis, yang ketiga acara inti yakni diseminasi tentang budaya positif, dan terakhir penutup. Sebelum dimulai acara inti, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran dan diberi banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDN 4 Jetis dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Sri Lestari Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Guru SDN Jetis 4 yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga dapat menghadiri acara yaitu sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan satu di antara kegiatan yang harus dilakukan oleh guru kami, yaitu Ibu Mar'atus Solihah atau akrabnya dipanggil Bu Rika, karena beliaulah sebagai guru penggerak pada angkatan ke-10. Pada hari ini yaitu Bu Rika akan menyampaikan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu-ilmu yang akan disampaikan dapat diserap oleh Bapak Ibu semuanya dan nanti bisa diterapkan atau diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Kami sangat mensupport sekali dan mengapresiasi kegiatan hari ini karena Bapak Ibu masih menyempatkan diri di mana kesibukan-kesibukan Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini berjalan sukses dan lancar. Baiklah Bapak Ibu, untuk mensupport pagi hari ini mari kita beri semangat. Semangat ya semuanya. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Lamongan menggila. SDN 4 Jetis terdepan.
Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah acara inti Geseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maratus Solika MPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala SDN Pacetes dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kebetulan Bapak Ibu di sini saya di pendidikan guru penggerak untuk modul 1 yang keempat, modul 1.4. Di sini ada yang namanya budaya positif. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya pengen tahu semangatnya lagi ya Bapak Ibu. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Lamongan Berkilau. Jetis 4 Terdepan. Nah, semoga SDN Pacetes selalu menjadi yang terdepan. Amin. Baik, Bapak Ibu, karena semuanya sudah semangat di sini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Semua yang hadir di sini tentunya Bapak Ibu guru yang hebat. Kenapa hebat? Karena sudah menyempatkan waktu untuk belajar, untuk berbagi di sini. Berarti Bapak Ibu adalah orang-orang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya kita buat kesepakatan diseminasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti apa diseminasi yang Bapak Ibu inginkan? Apakah yang menyenangkan dan lain sebagainya? Coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Ingin diseminasi yang seperti apa? Kita buat kesepakatan ya, Bu Windy. Santai, oke. Santai. Selanjutnya ada lagi Bu Yani, menyenangkan. Oke, menyenangkan. Tepat waktu, tidak molor. Oh, tepat waktu, siap. Ada lagi? Sudah, berarti santai, menyenangkan, tepat waktu. Baik, itu kesepakatan diseminasi kita pagi ini. Santai, menyenangkan, tepat waktu. Untuk itu, agar menyenangkan, saya minta Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu supaya lebih menyenangkan sebelum masuk ke materi. Silakan diikuti biar fresh. Kita bergerak bersama, diikuti gerakannya. Yo, yang lebih semangat Bapak Ibu. Yang manis Bapak Ibu, lebih manis lagi. Ayo, lebih lambat. Ayo ditunjukkan wajahnya yang paling manis. Senyum supaya kita semua bahagia.
Ya, satu kali lagi manis-manisnya. Lebih lambat. Lebih cepat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, sudah sangat semangat sekali. Ini kalau energinya positif pasti bisa memunculkan budaya positif. Baik, untuk materi pada pagi hari ini tentang budaya positif, konsep intinya ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira di bayangan Bapak Ibu seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru. Ada yang mengerti profil pelajar Pancasila? Pastinya sudah tahu semua ya, karena visi kita juga tentang profil pelajar Pancasila. Pada dasarnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pernah dengar diferensiasi? Pernah? Pernah. Kira-kira tentang apa? Guru itu mengajar harus sesuai dengan apa? Apa? Kebutuhan siswa. Ya, betul sekali. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid atau siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di sini gimana? Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? 5 apa 6? Nah, gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Bhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Wah, tepuk tangan, ternyata sudah paham betul profil pelajar Pancasila. Dan harapannya Bapak Ibu, kita dapat membentuk murid-murid kita, menuntut untuk menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekarang saya minta Bapak Ibu ini cobalah buka. Sebelumnya kita awali dengan kegiatan ini. Ada yang menjadi A, berpasangan ya, sudah berpasangan. Ada yang menjadi A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Sekarang monggo diskusi dengan temannya, siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Silakan tangannya dikepalkan. Oke. Tugasnya A mengepalkan tangan dan membayangkan sesuatu yang dia genggam adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus dijaga, sesuatu yang sangat berharga, begitu pentingnya bagi Anda sehingga itu harus dijaga dengan baik. Tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A tadi. Boleh diiming-iming, nanti saya kasih ini, boleh digelitik, boleh, sampai si A berhasil membuka. Nah, coba dipraktekkan Bapak Ibu sekarang. Didiskusikan siapa? 30 detik ya. Boleh dengan segala cara. Boleh
beri hadiah, boleh dirayu. Iya, satu genggaman saja. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Boleh dipasangkan dengan depannya. Ya, mulai. Harus berusaha sekuat tenaga. Barangkali diiring-iring dikasih apa nanti? Sekarang gantian, yang tadi jadi B, sekarang jadi A. Gantian. Yang halus Bapak Ibu membujuknya, merayunya yang halus. Ya, sudah cukup. Coba, ada yang berhasil membuka? Tidak ada. Sangat-sangat kekeh ya. Sangat-sangat berarti Bapak Ibu sekalian, ternyata dari ruangan ini yang ada di forum ini punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, semua makhluk punya kontrol atas dirinya sendiri. Berarti tidak ada sama sekali yang tadi berhasil dibuka oleh temannya, gitu. Nah, itu artinya Bapak Ibu tidak membiarkan adanya orang lain yang mengontrol diri Bapak Ibu. Nah, sekarang coba bayangkan murid Bapak Ibu. Kira-kira murid Bapak Ibu berusaha Bapak Ibu kontrol, atau Bapak Ibu memberikan kebebasan untuk dia mengontrol dirinya sendiri? Mengontrol dirinya sendiri. Ya, baik. Itu tadi tentang teori kontrol. Ya. Ternyata dalam teori kontrol ada yang namanya miskonsepsi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu miskonsepsinya itu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kadang-kala seperti yang kita lakukan sehari-hari, guru tidak sadar bahwasanya dalam praktiknya guru sudah mengontrol murid, tidak membiarkan dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal sebaliknya tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal sebaliknya ketika anak dibuat merasa bersalah, maka dia akan merasa terhukum. Nah, terus ilusi yang selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kala orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak yang lebih muda, seperti yang kita lakukan kepada murid-murid kita. Itu adalah miskonsepsi yang harus kita luruskan, bahwasanya murid kita juga punya kontrol, murid kita punya kebutuhan yang harus kita pertimbangkan, harus kita ketahui. Jadi tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Nah, ini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, karena murid yang mengizinkan sebenarnya bukan dengan yang mengontrol, tapi murid itu sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ternyata kontrol guru inilah yang menjadi kebutuhan. Merasa bahwa kontrol gurunya adalah kebutuhan untuk
dirinya. Jadi dia mengizinkan untuk dikontrol. Kemudian yang ini mungkin bujukan atau suatu penghargaan mungkin akan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu. Tapi kemungkinan saat murid itu menyadari, maka suatu ketika dia akan mencoba untuk menolak bujukan yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Jadi pasti ada waktu ketika dia menolak bujukan itu. Jadi ini bahwa penguatan positif itu tidak efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini seringkali gini guru itu, aduh nak, sudah tak ajarin nulis kok ya gak bisa-bisa. Nah itu termasuk kritik membuat rasa bersalah. Suaranya halus, cuma rasanya muridnya itu jadi sesuatu yang luar biasa begitu. Nah ini rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Loh aku kok gak bisa ya, temanku bisa. Sampai guruku ngomong seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu seringkali kita tidak berpikir bahwa ternyata orang dewasa itu kadang itu cenderung suka memaksa kehendak kepada orang lain. Baik, ini bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini terkadang kita berpikir bahwasanya realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan atau realitas itu berbeda. Jadi kita punya murid satu kelas, sebenarnya kebutuhan mereka itu berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi ada yang perlu kasih sayang, ada yang perlu penghargaan. Ini perlu ada kebutuhan yang namanya, nanti akan saya jelaskan, namanya tentang pengakuan tentang dirinya juga ada. Seperti itu nih. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita yang sebenarnya pada teori kontrol harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi seperti itu, kita harus terbuka ya dengan teori ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu tujuan yang positif maupun negatif. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi sudah Bapak Ibu buktikan. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi sudah ada yang coba dikritik, dibujuk-bujuk. Nah, sebenarnya itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi agak maksa, dibujuk halus-halus, tapi masih belum berhasil. Akhirnya pemaksaan itu ada. Kemudian yang benar adalah kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, gimana caranya agar semua keputusan itu bisa didiskusikan bersama. Model berpikir menang atau kalah. Nah ini, jangan pernah berpikir oh itu bisa, ini tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Yang ada adalah model berpikir menang dan menang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tujuan masing-masing individu. Nah, makna disiplin. Kira-kira disiplin itu orang kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Aturan, betul sekali. Kalau kita disiplin itu seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Nah, disiplin juga dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, tidak nyaman, tidak disiplin, nggak nyaman, gitu.
Nah ini, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Seperti Bapak Ibu tadi, meyakini nilai apa? Karena merasa yang di dalam kebanggaan adalah sesuatu yang berharga. Bapak Ibu yakini dalam hati, sehingga tidak membiarkan orang lain untuk mengontrol atau membuka. Nah sebenarnya itulah yang harus kita tanamkan pada anak didik, bahwasanya mulai dari keyakinan dalam diri, bukan karena takut akan hukuman dan lain sebagainya. Mungkin bisa bertahan kalau hukuman, penghargaan, tapi hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, penerapan disiplin positif itu tujuannya menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Bahkan imbalan itu ternyata ada efeknya, tanpa ancaman atau hukuman. Ketika kita memberikan imbalan, itu ternyata anak itu akan berusaha pada saat ada imbalan. Tetapi jika tidak ada imbalan, nah dia akan kembali tidak bekerja keras untuk mencapainya. Beda dengan itu karena motivasi dalam dirinya, itu berbeda. Nah, disiplin positif, nah ini bagaimana kita berperilaku, peserta didik dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik seperti tadi, mendapat penghargaan, mendapat hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan kalau nilai-nilai yang diyakini itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila, ada dari IDO Primary Years Program, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, itu masing-masing ada nilai-nilainya tersendiri. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, the 7 essential virtues and virtues projects. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Masing-masing ada empati, suara hati, kontrol diri, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nilai-nilai itulah yang kita tanamkan pada peserta didik. Nanti tinggal Bapak Ibu kalau di SD ini kan memang sesuai visi kita mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita pilih tadi: beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif, itu yang kita wujudkan kepada anak-anak kita. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka kita semua, tidak hanya saya, Bapak Ibu, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat saling mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Seperti contoh Bu Sri yang sudah standby di sekolah di pagi hari, masuk ke kelas tepat waktu, itu adalah bentuk-bentuk disiplin diri dari nilai dalam dirinya atau tumbuh dari motivasi internal. Di sini saya juga sendiri masih belajar Bapak Ibu bagaimana bisa untuk disiplin diri. Mari kita sama-sama belajar dan menumbuhkan nilai-nilai dari dalam diri. Nah, ini seperti sudah saya jelaskan tadi, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. Untuk yang ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Misalnya anak takut, aku takut dihukum, misalnya disuruh keluar kelas, nah, itu termasuk hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nanti kalau aku berangkat pagi, aku dapat permen dari guru, lah itu adalah bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini termasuk intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri yang diyakini. Nah ini yang paling penting adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, terutama guru kelas 1 yang begini, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira. Ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ternyata di situ, ketika anak kita bisa melakukan sesuatu, ternyata itu penghargaan yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Bukan karena benda yang kita berikan ataupun motivasi-motivasi lainnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alami. Beda dengan ya sebelum dia bisa membaca terus Bapak Ibu. Kalau nanti bisa membaca, Ibu kasih misalnya HP misalnya, ya itu beda perbedaannya. Nah, bagaimana bentuk program apresiasi? Nah, ini beri pengakuan secara khusus, secara pribadi. Jadi memberi penghargaan kepada murid kita kalau bisa secara pribadi. Agar kenapa? Agar teman-temannya tidak minder. Nanti dia merasa dihukum dengan ketidakmampuannya kalau kita tidak memberi penghargaan secara pribadi. Nah, beri pengakuan kepada semua murid. Apapun progres yang diberikan murid, beri penghargaan secara bergantian. Sudah diterapkan Bapak Ibu. Jangan sekali-kali terus memberi penghargaan, oh kamu bagus beda dengan itu, lalu dalam satu kelas. Rasanya ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata di situ yang tidak bisa ternyata merasa terhukum, seperti dia tidak punya kemampuan seperti temannya. Kita sebisa mungkin kita harus menghindari hal itu. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hasil. Prosesnya bagaimana? Memang seorang guru SD di sini memang harus benar-benar bisa memahami muridnya dengan baik. Jadi tidak hanya hasilnya, tapi juga proses dia mencapai itu. Karena kemampuannya kan berbeda dengan teman-temannya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini contohnya. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali ya nak pada saat menolong temanmu, misalnya seperti itu. Nah, terima kasih ya sudah bertanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas di lantai secara berserakan. Misal ada muridnya Bapak Ibu melakukan itu, walaupun itu menurut Bapak Ibu hal kecil, tapi ternyata itu hal yang sangat berharga. Dengan hanya bilang terima kasih ya nak sudah memungut sampah yang kecil-kecil, terkadang kita abaikan begitu saja. Ya sudah, itu mungkin besok setelah ini hal-hal kecil itu bisa kita terapkan. Nah ini perbedaannya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak itu tidak bawa atribut, kamu berdiri di lapangan, seperti itu, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi,
tidak dilibatkan, dia tidak tahu bahwasanya dia akan dihukum. Bersifat satu arah, hanya dari gurunya, tanpa memperhatikan kebutuhan muridnya. Berupa tindakan fisik atau psikis. Nah, fisik ini yang biasanya, ayo lari ke lapangan 10 kali. Yang psikis ini, kamu misalnya bodoh gitu ya. Itu apa? Hukuman psikis. Terus misalnya, kamu maju ke depan kelas, pegang telinga kanan. Nah, itu psikis juga. Dia kan dipermalukan di depan teman-temannya. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan atau keyakinan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwasanya ketika di kelas harus mendengarkan guru. Ketika itu siswa ada tidak mendengarkan atau ngobrol dengan temannya, maka dikembalikan lagi ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu adalah konsekuensi. Dan di sini ada lagi yang namanya restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak cukup hanya dengan konsekuensi, tapi kita berkolaborasi menentukan memperbaiki kesalahan. Kira-kira langkah apa, nak? Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini, kira-kira bagaimana cara kamu untuk mengatasi kesalahan itu? Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia bisa menentukan, ketika saya seperti ini, bahwa solusinya harus seperti ini. Itu adalah yang dinamakan restitusi. Nah, ini tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan sebagai pihak yang bersalah atau sebagai murid yang dihukum, tapi kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Kamu ingin jadi seperti apa? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ini Bapak Ibu. Nah, ini identitas gagal adalah apa? Apa? Hukuman. Kalau identitas sukses, disiplin. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, ini tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapat ganti kalau restitusi. Itu perbedaannya. Kemudian ini, murid atau anak membenci peraturan. Ternyata pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Dan pada restitusi murid dan anak juga menghormati dirinya dan orang lain, tidak hanya peraturannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian coba di sini ada. Nah, coba satu ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Nah, kita save jawabannya. Hukuman. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret.
Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang hubungan angkat tangan. Konsekuensi. Nah ini yang terakhir, coba kita set dulu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Ya, coba kita cek apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah tepat. Nah, ini sudah tepat ya Bapak Ibu. Yang ada yang kurang tahu tadi, tidak mengenakan sepatu seharian itu termasuk hukuman. Karena ketika anak nggak diminta tidak pakai sepatu, kira-kira psikisnya dia malu nggak sama teman-temannya? Malu. Dan apa? Dia juga tidak nyaman. Ya. Itu perbedaannya konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Tadi sempat saya singgung kebutuhan dasar. Ternyata segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ini ada yang pertama, bertahan hidup, makanan. Semua butuh makan kan? Apalagi kalau makannya porsinya besar, itu beda-beda loh. Bu Tarbiyah katakanlah setengah porsi sudah cukup. Beda lagi dengan Bu Eni atau Bu Iin ya. Itu tandanya kebutuhan orang berbeda-beda. Pakaian, si A kebutuhannya pakaiannya cukup dasar saja. Satunya harus pakaian yang branded. Nah, itu masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada yang periksanya cukup di klinik saja. Ada yang kalau nggak ke rumah sakit nggak enak. Nah, itu masing-masing orang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira Bapak Ibu merasa bahagia, kasih sayang dan diterima itu ketika apa? Coba saya tanya pendapatnya. Bahagia, merasa rasa kasih sayang dan rasa diterima itu terpenuhi ketika apa? Apa ketika bertemu dengan suami tercinta? Atau apa ketika TPP-nya cair? Ketika kebutuhan terpenuhi. Merasa mendapat kasih sayang itu ketika apa? Ketika dipijat sama iya, beda-beda, masing-masing orang itu beda. Antara Bu Tati, Bu Hani, dan Bu Umi itu berbeda. Ya, penguasaan. Nah ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tentu masing-masing orang berbeda. Kemudian kebutuhan yang keempat tentang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Ketika saya punya pilihan, nah itu termasuk kebebasan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, itu termasuk kebebasan. Kemudian kesenangan, mungkin kesenangannya berbeda-beda ya. Ada yang kalau Bu ini senang dengan apa? Traveling, ya mungkin suka traveling. Kalau Bu Tanti sukanya lihat drama.
Ya, ada yang suka bermain. Masak di rumah. Nah, humor, udah yang apa? Dapat humor saja sudah senang ada. Beda-beda, masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Coba. Termasuk kebutuhan dasar mana? Coba. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira masuk kebebasan, kesenangan, kekuasaan, apa cinta dan kasih sayang? Aku senang main kejar-kejaran sama ibu guru. Seru. Kira-kira apa kebutuhan anak ini? Hah? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kebutuhannya adalah kesenangan. Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sayang. Iya, Bu, peluk ya Bu, gitu ya. Itu kasih sayang. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus, matematika terus, bosan aku Bu. Apa kira-kira? Apa? Apa Bapak Ibu? Bosan berarti ingin bebas. Iya, betul. Tentang kebebasan. Ini Bapak Ibu, aku hebat kan bisa mengerjakan ini dulu. Penguasaan. Itu contoh-contoh tentang kebutuhan dasar. Nah itu Bapak Ibu harus bisa memahami. Kalau muridnya ngomong seperti ini, oh ternyata anak ini butuh seperti ini. Jadi harus paham kebutuhannya. Selanjutnya adalah tentang posisi kontrol. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, dari kelima ini yang paling sering Bapak Ibu berada di posisi mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apa sebagai manajer? Manajer. Posisinya sudah tinggi, manajer. Ya, coba kita jelaskan satu persatu. Penghukum ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk tipe posisi kontrol penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian yuk dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ya iya Bu, saya tahu. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi. Biar apa? Koperasinya laris manis.
Itu adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir sebagai posisi manajer. Nah, kira-kira kamu tahu kesalahanmu di mana? Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ketika Bapak Ibu Guru berada pada posisi manajer, Bapak Ibu Guru melibatkan peserta didik untuk mengambil peran, untuk menyadari kesalahan dan menentukan bagaimana solusi yang dia tawarkan dari dirinya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Coba saya agar lebih jelas lagi, saya putarkan ini. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita Naren! selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira posisi mana yang saat ini menjadi posisi kontrol Bapak Ibu? Apakah pemantau, manajer? Semua posisi kontrol pernah dilakukan. Baik, itu tadi tentang posisi kontrol seorang guru kepada murid. Nah, coba ketika saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa ini posisi kontrolnya? Hukuman, pembunuh, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Sebagai teman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Posisi kontrolnya sebagai pemantau. Betul sekali. Itu contoh-contoh tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kok disebut keyakinan bukan peraturan? Bagaimana, Bu Sri? Hasil kesepakatan bersama. Pendapat-pendapat anak-anak, alhamdulillah Bu Sri sudah menerangkan di kelas untuk keyakinan kelas. Alhamdulillah sudah nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini untuk kembali lagi mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dan jadi kenapa keyakinan? Kembali ke motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai yang dia ini yang tadi disepakati secara bersama-sama di kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas
bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas yang Bapak Ibu ampuh sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua dilibatkan, masing-masing punya andil, punya kesempatan untuk membuat keyakinan itu. Jadi bukan dari gurunya saja, tapi dari seluruh anggota yang ada di kelas. Nih. Nah, mempersilahkan murid-murid bercurah pendapat. Bisa Bapak Ibu bagikan kertas atau langsung voting, terus Bapak Ibu tampung pendapatnya, kemudian dicatat semuanya, masukan-masukan dari semua pendapat murid-murid di dalam kelas. Nah, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Yang perlu digarisbawahi, kalimat pada keyakinan kelas haruslah kalimat yang positif. Jadi hindari kata jangan atau tidak, ya dilarang, itu dihindarinya. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Maksudnya diminta berjalan saja, tidak perlu berlarian. Nah, ditinjau kembali daftar tadi keyakinan-keyakinan yang sudah dicurahkan oleh murid Bapak Ibu di kelas. Kemudian ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung keyakinan, yakni saling menghormati. Nilai kebajikannya adalah hormat. Ketika berjalan di kelas, ketika tidak lari berarti sudah menghormati teman-temannya. Kemudian datang tepat waktu berarti dia juga menghargai dirinya sendiri, menghargai temannya, menghargai gurunya. Itu saling menghormati. Nah, bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga berarti ada 3 langkah dalam restitusi itu sendiri. Apa itu restitusi tadi? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, langkah yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, seperti tadi sudah ada video tadi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada anaknya tidak mengerjakan PR. Budi di sini. Dipanggil oleh Bu Eni. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya punya kesalahan. Sama, guru juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Itu apa? Menstabilkan identitas. Selanjutnya, setelah distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Misalnya kalau di kelas itu sering-sering itu ya, ngejek temannya itu ya, panggil-panggil nama, itu ditanya kenapa. Ketika ada murid-murid yang ribut di dalam kelas, stabilkan dulu identitasnya, kemudian ditanya, divalidasi tindakannya. Mengapa? Alasannya apa kamu melakukan itu? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi alhamdulillah kamu sudah tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan
mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nilai apa yang kita sepakati bersama yang sudah kamu langgar? Itu hal seperti itu. Seperti apa gambaran kelas menurut kamu? Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Nah, itu pada tahapan menanyakan keyakinan. Nih, ada contoh realnya ini. Ini dipanggil ke, biasanya kalau pelaksanaan restitusi itu ya mengambil tempat yang private ya istilahnya, kita panggil sendiri. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ketika ada muridnya yang bermasalah, bisa diterapkan mulai dari apa tadi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa disampaikan. Monggo. Oh ya, silakan Bu Tanti. Begini Bu Rika, dari yang sudah sampean sampaikan tadi tentang disiplin positif, kira-kira sampean bisa berbagi strategi apa yang positif, yang efektif untuk menguatkan disiplin positif murid-murid kita?
Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk strategi khusus yang kita lakukan, pertama kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi penting sekali Bapak Ibu di kelas memiliki keyakinan kelas. Nah, setelah memiliki keyakinan kelas, kita sebisa mungkin membuat pembiasaan-pembiasaan yang positif. Itu sudah saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu. Seperti ini, keyakinan kelas yang kita yakini yakni selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bahkan sebelum istirahat pun saya terapkan untuk berdoa sebelum makan. Setelah masuk saya terapkan berdoa sesudah makan. Kemudian ketika mendengar azan, mereka wajib untuk menjawab dan berhenti sejenak dari segala aktivitas. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan dan menjadi pembiasaan. Bahkan baru terdengar azan mulut saya sudah Bu azan. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan itu yang akhirnya tertanam dan menjadi nilai di dalam diri mereka. Harapannya dengan itu dapat terbentuk budaya positif maupun disiplin positif. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama membudayakan perilaku-perilaku positif, membuat keyakinan kelas, dan ketika ada masalah, monggo menggunakan tadi langkah-langkah restitusi dalam penyelesaiannya. Jadi semuanya kita libatkan siswa, kita pahami kebutuhannya, kita tangani permasalahannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Disitulah mungkin kita dapat mencapai disiplin positif bagi murid-murid kita. Begitu Bu Tanti. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, guru kelas 2. Jadi tadi saya ingin bertanya tentang posisi kontrol yang sudah dijelaskan dari PowerPoint tadi ya. Bagaimana seorang guru itu bisa menentukan posisi kontrol terbaik beliau saat ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sini saya akan mencoba menjawab. Tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol dan seorang guru harus bisa menggunakan posisi kontrol itu secara fleksibel, di mana kadang bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau atau seorang manajer. Tapi dalam hal ini memang posisi kontrol terbaik ada pada posisi manajer. Karena apa? Melibatkan siswa secara langsung untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Dan nanti ini akan jangka panjang. Karena apa? Tujuannya jangka panjang kepada murid itu, karena dia bisa tertanam sikap mandiri, bertanggung jawab, dan meyakini nilai-nilai yang menjadi keyakinannya. Di situ untuk mewujudkan murid yang merdeka. Mungkin seperti itu bisa diterapkan nanti Bapak Ibu untuk posisi kontrol itu monggo secara fleksibel. Tapi tujuan utamanya memang dari kelima itu adalah posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi seorang manajer? Baik, mungkin satu lagi terakhir, boleh pertanyaan, boleh tanggapan? Oke, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Ika. Materi yang sangat luar biasa dan saya tertarik terutama pada penerapan segitiga restitusi. Nah, ini sangat bermanfaat terutama bagi saya. Mungkin teman-teman juga sangat membutuhkan karena untuk mewujudkan disiplin
Nah, saya berharap ya, terutama saya yang kedepannya akan saya terapkan di kelas. Terima kasih, semangat Bu Lika, sukses selalu. Terima kasih Bu Tarbia. Mungkin itu tadi serangkaian materi yang dapat saya sampaikan. Sekedar penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajaran diri sebagai among manajer tadi ya Bapak Ibu, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Harapannya kita bisa menjadi among atau manajer bagi murid-murid kita. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lamongan menggila. SDN 4 Jetis. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.